Benar ya. Semester pertama sama Biar langsung suruh Pak Mandi. dari Yang terhormat, Rektor Universitas Batam, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kabullah Wibisono MM, Wakil Rektor 1 Universitas Batam, Ibu Dr. Eli Widya, SPD MMPD, Wakil Rektor 3 Universitas Batam atau yang mewakili, Wakil Rektor 4 Universitas Batam, Bapak Dr. Muhammad Gita Indrawan, STMM, Ketua atau Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Batam, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batam, Bapak Pandi Gior ST, Dewan Penasehat Dekopin Dr. Parminggotan Malau ST SHMH, Dekan di lingkungan Universitas Batam, Kaprodi di lingkungan Universitas Batam, serta tamu undangan yang kami banggakan. Puji dan syukur kita sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan penandatanganan MOU dan SPK Universitas Batam dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Acara yang pertama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dipandu oleh Saudari Mariana SSC MDiomed. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa kepada Bapak Mursal SDM disilakan.
agar kita mendapatkan makna kalimat. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doanya. Dan bagi yang Bapak Ibu yang non-Muslim, dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi kal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna as-salawat ila khairati fil hayati wa fil mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'a wa arinal batila batila warzuqna. Allah ta'ala nabal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizki wa babal quwwah wa babal sihat wa babal selamat wa babal afiyah wa babal jannah. Allahumma atina min kulli bala'in min azabil akhirah wasrif anna bi'anil karim wa nabiyikal karim salat ni'matil akhirah wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahim, pada pagi hari ini ya Rabb, kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka penandatanganan MOU dan SPK Universitas Batam dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batam. Limpahkanlah rahmat, karunia, inayah dan maghfirah kepada kami semua yang hadir pada hari ini ya Rabb. Berikanlah kami selalu kekuatan dan tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami. Dan semoga apa yang kami lakukan pada hari ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, mudahkanlah segala urusan kami ya Rabb. Berikanlah acara kami ini kelancaran dari awal sampai akhir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami dan dosa pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan untuk seluruh sivitas akademik yang telah bergabung di ruangan kita. Bapak Ibu, di sebelah kiri saya ada Bapak Rektor Universitas Batam, Bapak Profesor Koplo Wisono. Kemudian di sebelah ada Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Eli Widya. Kemudian di sebelah Ibu Dr. Eli Widya ada Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Gita Indrawan. Kemudian ada Bapak Mursal dari pihak Dekanat Ekonomi. Kemudian ada Bapak Faris dari perwakilan Wakil Rektor 2, ada Ibu Ana Faiza dari Rektorat, ada Ibu Yuanita dari Kepala Program Studi Magister Perencanaan Wilayah di Unimba, kemudian ada Ibu Mariana dari Rektorat juga, kemudian ada Bapak Edi Indra, Dr. Edi Indra dari Dekan Fakultas Teknik, kemudian ada Ibu Hawa dari perwakilan Wakil Rektor 3, ada Ibu Sarmauli dari Wakil Rektor 4 perwakilan, kemudian ada Ibu Dewi dari penerimaan mahasiswa baru, ada Ibu Susanti dari Rektorat Wakil Rektor 3, kemudian ada Bapak Panusunan dari Kepala Program Studi Teknik Sipil ya Pak Panusunan ya. Baik. Selanjutnya sambutan Rektor Universitas Batam sekaligus membuka acara penandatanganan MOU dan SPK Universitas Batam dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batam kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Faulo Wisono MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan saudara, alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat
ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi permasalahan ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua Dikopim Pak Teddy Ketua dan para pimpinan Dikopim yang hadir pada kesempatan ini, kami sungguh berbahagia dikunjungi dan bersama-sama melaksanakan MU serta STK, karena inilah yang ditunggu-tunggu terlebih dalam saat pandemi ini, karena kami melakukan penelitian bahwa agar pandemi ini, agar PEPRI dapat bebas dari pandemi, tidak hanya protokol kesehatan, tapi yang signifikan malah justru spiritual dan ketahanan ekonomi. Nah, dari ketahanan ekonomi itu bayangkan kita sudah kena pandemi, krisis ekonomi, tapi beberapa pejabat masih tidak sadar, masih ada yang ngomong kita terhindar dari pandemi atau kita selesaikan dulu masalah pandemi baru ada kegiatan ekonomi. Ya nggak bisa, belum tentu ya, pandeminya ini belum tentu bisa hilang kan, atau mungkin setelah virus corona ada virus yang lain lagi. Sekarang juga sudah ada varian yang baru. Nah, berarti tidak bisa menunggu bebasnya COVID baru ada kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi juga harus bagian yang kita lakukan dalam rangka untuk kita bisa membebaskan dari COVID, ya, dari pandemi COVID-19. Dan paradigma serta struktur pemikiran ekonomi kita Video yang salah di Indonesia. Dalam pasal 3 Undang-Undang 45 dikatakan kemajuan ekonomi adalah kemajuan bersama, bukan orang per orang. Nah, kemajuan bersama bangunan Bisa yang nggak video langsung pakai yang ini Nah, nampak. dan juga istilah yang belum berhasil kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebanyakan kan ini hanya jadi jargon-jargon saja. Oleh karena itu, operasi ini salah satu yang dijadikan soko gurunya ekonomi Indonesia oleh Bung Hatta, tapi sudah banyak yang tutup juga operasi-operasi di Batam dan juga di Kepri karena seperti dipandang sebelah mata, karena sebetulnya kita diracuni dengan sistem liberal dan kapitalis, di mana lebih banyak pasar modern ketimbang pasar tradisional, di mana pasar tradisional mungkin lebih bersentuhan dengan operasi seperti yang di Jogja dan pasar Pringharjo. Nah, ini barangkali yang perlu kita harus perjuangkan agar operasi di semua kehidupan muncul, karena operasi dari kita untuk kita. Kalau dalam istilah yang saya agak sedikit alergi yaitu gotong royong, karena gotong royong itu pada tahun 1964 waktu kami sekolah rakyat, zaman sebelum lulus di STK itu, anak-anak SD itu dulu namanya sekolah rakyat, didoktrin Pancasila di sisi sekolah jadi Pancasila dan istilah menjadi Ekasila adalah gotong royong. Itu kerjaan komunis itu. Kemudian meletus di PDS, hilanglah kalimat itu dan sekarang muncul lagi. Nah, lebih baik tolong menolong, watawanu ala bini watawa, walatawanu ala ini, watawa, tolong menolong, kamu dalam berbuat kebaikan dan jangan menolong dalam berbuat kejahatan. Jadi saya agak sedikit alirkan, saya saksi sejarah dulu Pancasila bisa diperas menjadi Ekasila adalah gotong royong. Nah, ini saya khawatir nanti ada satu kekuatan yang tidak bisa ditangkap tapi bergerak sehingga menjadi seperti itu. Tapi pada intinya memang seperti itu, operasi adalah tolong menolong, ya. Apapun istilahnya itu, jadi makanya ada muncul operasi syariah. Jadi oleh karena itu kami juga di Unifa di Prodi Manajemen, saya juga mengajar tentang operasi, ya. Ada berbagai macam aliran, tapi Pancasila sudah pas lah, tapi jangan hanya sekadar jargon aja, karena ini sudah ada PP nomor 57 ya, yang menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia. Ini saya curiga aja. Nah, oleh karena itu saya sepakat dengan teman-teman di Unifa dengan para dosen untuk membangkitkan operasi dengan bimbingan dari DOI, dan mari kita perbaiki sistem ekonomi kerakyatan ya, yang ada di Batam sehingga rakyat menjadi sejahtera. Karena kalau dengan sistem ekonomi yang kapitalis, karena pemodal saja yang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi, dan saya paham betul sehingga rakyat kita hanya pada posisi sebagai pendukung adanya industri, bukan keterlibatan. Nah, kita harapkan ekonomi kerakyatan itu adalah
keterlibatan rakyat dalam proses produksi. Nah di Batam ini kita hanya menjadi tenaga kerja. Harusnya ada subkon, menjadi subkon industri yang ada di Batam, yaitu koperasi. Jadi seperti di Taiwan. Jadi satu main industri tidak dikerjakan oleh main industri, tapi isukan koperasi. Harusnya seperti itu. Kalau di sini nggak ada, cuma ada satu dulu IPA ya kapil itu. Nah, kalau mau ekonomi kerakyatan, jadi ekonomi kerakyatan sering jadikan jadwal-jadwal para pejabat kita ekonomi di kota, tapi hanya ngomong aja, tapi nyatanya tidak didukung melalui peraturan daerah atau melalui undang-undang agar investor yang hadir di Batam dan di Kepri mengajak UKM, mengajak koperasi untuk bermitra menjadi subkon dari industri dan untuk bisa welfare state dan masalah tidak hanya industri manufaktur tapi juga agrobisnis dan marine industry karena 96% wilayah Kepri adalah laut. Agrobisnis karena yang pertama kali digunakan oleh manusia adalah hasil dari pertanian. Tak mungkin saya lapar makan handphone. Nah, padahal semua yang kita konsumsi impor semua. Tak pernah berpikir dulu adanya pandemi COVID. Tapi tak pernah juga orang mau berpikir nanti kalau kita diembargo barang apa yang bisa masuk? Beras impor dari Thailand, gula dari Thailand, bawang dari Thailand, dan sebagainya. Kalau ada embargo, kita kan nggak pernah berpikir kemungkinan terjadi. Maka tidak ada barang konsumsi yang bisa masuk. Kita mau makan apa? Nah, maka perlu operasi yang menggalakkan agrobisnis juga. Nanti mungkin perlu tentang pakarnya, operasi yang berbasis marine industry. Kelautan itu bukan berarti kapal, tapi kan ada abunya seperti industri farmasi. Betapa banyak ribuan ton di laut itu bisa untuk industri farmasi. Saya sungguh bahagia dikunjungi dan mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar MOU, tapi ada tindak laut dan tidak lanjutnya karena saya juga mengajar. Waktu itu mahasiswa sudah mau mendirikan koperasi tapi sampai sekarang belum berdiri. Harusnya Unika punya koperasi mahasiswa di mana keperluannya pakai jaket, tak buku, tak fotokopi, tesis, skripsi banyak sekali, tapi mengapa hanya dilempar keluar sehingga yang untung adalah bukan Unika tapi tidak keluar yang ada di sekitar. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya dan mudah-mudahan nanti Wakil Rektor 4 yang membidangi tentang MOU yang didampingi oleh Wakil Rektor 1, 2, dan 3 serta para dekan dan dosen yang hadir bisa betul-betul membangun koperasi dan membangkitkan koperasi di Batam dan Kepri. Demikian bisa kami sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batam, Bapak Pandi Ion ST. Dipersilakan. Izin saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih yang terhormat kepada Rektor Universitas Batam, Profesor Dr. Insinyur Kabula Yusono, MM, Ibu Wakil Rektor 1 Universitas Batam, Dr. Eli Widya SPD, MMPD, Wakil Rektor 3 Ibu Laili Wasliati SH, MU, Wakil Rektor 4 Bapak Dr. Muhammad Ita Indrawan SD, MM, dan yang terhormat kepada Kaprodi MPW Dr. Yuanita, yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Dr. Edi Indra, dan yang terhormat Kaprodi Teknik Sipil Pak Menggolan, dan seluruh jajaran Universitas Batam. Di sini kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pandi Ion, sebagai Ketua Dekopin, didampingi sama Dewan Penasihat Dekopin Dr. Parmimatan Malau SD SKMH. Kemudian ada Wakil Ketua Insinyur Ipan Manurung, MHum MBA. Kemudian ada Bapak Suwarno SE. Jadi Dekopin saya perlu jelaskan sedikit Pak Rektor. Seperti yang disampaikan Pak Rektor, Bapak Ekonomi Kerakyatan kita adalah Dr. Muhammad Hatta.
73 tahun lebih sudah mengenai Dekopin. Dekopin juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 dan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2011. Jadi Dekopin adalah organ tubuh negara. Jadi kalau organ itu seperti mata, hidung, telinga, itulah Dekopin. Dekopin Kota Batam memiliki kepengurusan yang kalau di nasional itu DPN, kemudian di provinsi Dekopinwil wilayah, di kota kabupaten itu Dekopimda. Jadi Dekopin daerah Kota Batam. Syarat daripada pengurus Dekopin adalah terutama untuk pemilihan ketua itu adalah ketua koperasi-koperasi, karena dia adalah wadah daripada koperasi. Ketepatan di bulan November lalu tahun 2020, karena saya ketua koperasi Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Batam, otomatis teman-teman aklamasi ke saya Pak Rektor, dan saya dilantik sama Wali Kota Batam pada saat itu. Dekopin membawai seluruh koperasi, yang artinya apa? Koperasi karyawan, koperasi primer, jadi koperasi Prinkopol, Polda Kepri, koperasi primer, Polda Kepri, Prinkopal, primer koperasi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Puskopkar PLN. Jadi ketua koperasi Puskopkar PLN Pak Amit Hamidi itu pengurus juga atau anggota Dekopin. Pengurusnya koperasi BP Batam, Pemko, dan seluruh koperasi karyawan di Muka Kuning, di Batu Ampar, Tanjung Uncang, termasuk nanti ke depan bila Uniba mau membuka koperasi Pak. Itulah keanggotaan koperasi, dan di bawahnya adalah KUMKM Pak, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi terdata saat ini ada 8.000 usaha mikro, kecil, menengah di bawah naungan Dekopin. Dan itu kami sederhana Pak Rektor, seperti yang tadi Bapak sampaikan, saya tertarik dengan pola ekonomi mikro, tapi kami buat konsep menjadi digitalisasi. Jadi Dekopin ini kalau punya KTA, dia otomatis memiliki ATM Bank Jabar. Bank Jabar itu TBK. Jadi kita sudah MOU dan ada MOE sama Bank Jabar. Setiap membayar 50.000 pembukaan rekening Bank Jabar, otomatis di ATM itu ada Dekopin. Jadi ada tulisan logo Dekopin itu, kemudian ada wajah, foto wajah pemilik rekening dan nomor rekening. Jadi itulah kartu tanda anggota Dekopin saat ini. Jadi real, kalau KTA yang biasa mungkin bisa dipalsukan zaman now dengan digitalisasi, tapi kami dengan bantuan perbankan, kerjasama dengan perbankan, hanya 50.000 KTA atau anggota UKM, usaha kecil menengah, sudah bisa dimiliki. Itu otomatis Bapak Ibu. Seperti itulah konsep yang kami jalankan untuk digitalisasi. Saat ini dengan kekuatan Dekopin tadi sebagai organ, Pak Jokowi juga sedang mempersiapkan mengenai KTA, kredit tanpa agunan sampai 100 juta. Kredit tanpa agunan sampai 100 juta. Jadi itu baik perorangan maupun untuk koperasi. Itu masih per orang. Kalau pendirian koperasi itu minimal 20 orang. Artinya kalau koperasi dengan akte notaris selesai, terus mereka bisa mengajukan pinjaman kredit tanpa agunan 100 juta dikali 20 orang pendiri sudah 2 miliar. Jadi modalnya sudah punya. Jadi kembali yang saya tangkap dengan Pak Rektor tadi, sebenarnya di masa pandemi saat inilah koperasi naik daun. Kenapa? Karena ekonomi makronya tergoncang. Orang yang punya uang banyak sekarang bingung uangnya mau ditaruh di mana dan siapa yang menggerakkan motornya. Jadi mikronya di bawah ini yang harus menerima pendanaan-pendanaan itu. Kami dihubungi sama financial technology unicorn, karena di dalam Dekopin ini Bapak, seperti yang Bapak katakan di Merin, kita ada dokter dokter bidang Merin dari Belgia. Dia hanya khusus untuk pembudayaan udang Paname, dan sekarang sudah ada percontohan di jembatan 2 dan jembatan 4. Pendanaan itu paling gampang saat ini Pak Rektor, karena unicorn yang sedang mengkontak Dekopin saat ini
sudah mempersiapkan 1 triliun untuk UKM. Dan Google juga sekarang sedang menyerang UKM Kota Batam. Terutama saya bicara Kota Batam, kenapa? Karena makronya sudah terganggu. Dia punya uang lebih, tapi dia nggak tahu mau buat apa. Jadi mau salurkan ini ke bawah. Pertanyaannya sederhana, orang Indonesia ingin minjam uang, ingin punya usaha tanpa ada modal, tapi tidak tertib administrasi, Pak. Di situ, Pak. Jadi bagaimana trust orang? Yang pertama sederhana, punya KTP, punya NPWP. Kita sudah surati kantor pajak, kita surati notaris, semua harus dipermudah untuk pelaku koperasi dan UKM. Jadi ada siapkan KTP, siapkan NPWP. Di fintech kita, financial technology kita sudah siapkan 5-10 juta per orang kredit tanpa bunga. Itulah pendanaan yang kami fasilitasi di Gekopin. Artinya bagi kami ide yang mahal dan komitmen untuk menjalankan itu yang paling penting di Indonesia ini. Dan satu lagi, saya tertarik dengan sila-sila tadi, apalagi Indonesia punya sila ketiga persatuan Indonesia. Koperasi juga sebenarnya seharusnya besar ya Pak ya, dari sila ketiganya. Dan yang paling inti sila kelima Pak, semua kebagian karena koperasi ada S1, sisa hasil usaha. Itu sebenarnya yang perlu digarisbawahi. Jangan pesimis untuk koperasi dan UKM, karena sekarang pemerintah juga sedang gencar-gencarnya Pak mendukung, apalagi sudah ada PP nomor 23 tahun 2020 mengenai pemulihan ekonomi nasional. Di pasal 11 dan pasal 23 itu jelas disebutkan perbankan plat merah wajib membantu koperasi yang pilot dengan syarat dan ketentuan. Jadi semua perbankan yang plat merah, Mandiri, BNI dan segala macamnya itu wajib membantu koperasi-koperasi yang pilot. Jadi sekarang permodalan dipermudah Pak, sama pemerintah, tinggal kita bagaimana saling kolaborasi antara Uniba. Kenapa ke Uniba? Karena kami menganggap kami butuh satu wadah akademisi yang bisa mengintegrasikan program kerja di COVID untuk kerakyatan, dan begitu juga dengan output daripada Uniba, yaitu mahasiswanya, tamatan mahasiswanya mau jadi apa? Apakah mau jadi pekerja atau mau menjadi entrepreneur? Mungkin dari tamatan Uniba itu menjadi entrepreneur, tapi bingung seperti apa ya seorang entrepreneur. Inilah wadah COVID yang akan kita kolaborasikan ke depan Pak Rektor. Mungkin itu yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, semoga kerjasama ini tidak hanya di atas kertas, sama seperti yang kami lakukan kerjasama dengan LPPOM MUI. Kalau untuk label halal kuliner itu biasanya 3-4 juta, tapi melalui Dekopin hanya di bawah 2 juta. Begitu juga dengan notaris-notaris di Kota Batam. Kalau dengan rekomendasi Dekopin yang biasanya akte pendirian sampai selesai itu 5-6 juta nilainya, sekarang di bawah 4 juta. Itulah pola-pola kerjasama yang kami katakan tadi Bapak. Kami bisa mereduce cost dengan pola kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Itu salah satu yang bisa kami sampaikan pagi ini. Ke depan mungkin kita bisa melakukan workshop ataupun forum group discussion. Kami akan libatkan dan senantiasa mengharap peran serta aktif daripada Uniba untuk mendukung ekonomi Kota Batam 1,370 juta penduduk ini, Pak Rektor. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dilanjutkan dengan penandatanganan MOU dan SPK Universitas Batam dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batam kepada yang terhormat Rektor Universitas Batam Bapak Profesor Dr. Insinyur Kobulo Bidang MM, Wakil Rektor 4 Bapak Dr. Muhammad Gita Indrawan STMM, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batam Bapak Kandi Iop ST dipersilakan untuk maju ke depan.
Persilakan kepada Ibu Wakarapan 1 mendampingi. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi. 1, 2, 3. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi, 1, 2, Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dari Universitas Batam oleh Rektor Universitas Batam kepada Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batam. ini 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah agar kegiatan kita pada hari ini tentunya membawa manfaat untuk Universitas Batam dan untuk Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batam, dan tentunya untuk memajukan generasi bangsa, yaitu mahasiswa Universitas Batam. Para hadirin, acara penandatanganan MOU dan SPK Universitas Batam dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Batam telah selesai. Terima kasih atas kedatangan Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang telah hadir pada acara hari ini. Terima maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita foto bersama kepada Bapak Ibu untuk dapat mengambil tempat. Kak, matiin aja. Jangan. Kantornya di mana, Pak? Di sini, Matiin aja atau sengaja? Ini aja kan? Oh iya. Ibu Kartini. Udah kerempongan setengah jam depan. Ya.